أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله الذي أطعمنا الأنهار والذين أعطانا الإيمان على قلوب المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. Bersyukur pada Allah dan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada menjelang salat asar ini, mari kita bersama-sama untuk mengingat kembali semangat kita dalam beribadah kepada Allah. Maka sesungguhnya sholatnya adalah bagian yang sangat amat terpenting dan menjadi amal yang paling besar dan zikir yang paling besar buat kita. Namun daripada itu, mari kita mengingat kembali sebagaimana Allah memerintahkan kita agar kita beribadah tidak hanya untuk diri kita saja, tapi kita beribadah juga bagaimana orang-orang sekitar kita, keluarga kita, dan semua yang ada dekat kita juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salam berbahagia, pada kesempatan ini pijakan kajian kita ada pada Al-Quran surat Thaha ayat 132 yang berbunyi, Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu taqwa. Shadaqallahul azim. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberikan rezeki kepadamu, dan akibat orang yang baik di akhirat adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jamaah yang berbahagia, di dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini sejatinya diturunkan Allah untuk diperintahkan. Allah memerintahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar menyuruh keluarga beliau itu untuk sholat. Wastabir alaiha. Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad agar menyuruh orang sholat, keluarga sholat dengan penuh kesabaran. Dan dalam menegakkan sholat itu juga penuh kesabaran. Dan Allah mengingatkan kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad, bahwa Allah tidak perlu diberikan rezeki, karena rezeki itu urusan Allah. Maka cukuplah berikhtiar, berusaha, dan serahkan semuanya kepada Allah. Karena orang-orang demikian akan membawanya bertakwa. Dengan ketakwaan itu akan mendapatkan akhirat yang baik. Namun Ibnu Katsir menjelaskan kembali bahwa sejatinya apa-apa yang diturunkan Allah di dalam Al-Quran, toh walaupun perintah itu kepada Nabi Muhammad SAW, namun sejatinya perintah itu adalah kepada seluruh umat muslim, kepada seluruh umat yang mengaku Islam, dan kepada seluruh umat yang mengaku Rasulullah SAW adalah nabinya. Artinya kepada kita hari ini semua yang telah bersyahadah, yang telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wajib untuk memerintahkan keluarganya menegakkan sholat. Dan ketika kita menegakkan sholat, dan ketika keluarga kita menegakkan sholat, mesti kita bersabar. Dalam bahasa sederhana, bersabar ini sama artinya mampu menahan. Menahan apa? Menunggu. Menunggu apa? Dalam menyelesaikan apa yang kita tahan tadi.
menegakkan sholat kita perlu kesabaran. Jamaah berbahagia, boleh kita perhatikan di luar sana, misalkan di toko-toko, betapa bertahannya orang di tokonya itu. Orang sebentar lalu lalang dan tidak ada yang beli, tapi dia bertahan di sana. Itu yang sudah bersabar. Sampai kapan? Sampai batas waktunya. Apakah sabar itu batas? Ada batasan. Di dalam Al-Quran Allah menyebut bahwa sabar tidak ada batas. Maka dorong terus, beri semangat terus, bimbing terus keluarga kita itu untuk menegakkan sholat. Kemudian Allah juga mengingatkan di ayat tersebut, sesungguhnya Allah yang memberikan rezeki. Artinya adalah dengan semua dinamika kehidupan kita ini dalam mencari rezeki kehidupan kita, jangan sampai kita takabur, seolah-olah dengan tenaga kita ini rezeki kita ada, seolah-olah dengan usaha kita ini kita mendapat uang yang banyak, seolah-olah dengan lobby kita mendapatkan penghasilan yang banyak. Tidak. Allah yang memberikan rezeki. Makanya di antara banyak dialektika yang muncul, kita keluar rumah itu pergi mencari rezeki. Salah. Bukan mencari rezeki. Rezeki kita itu sudah ditentukan oleh Allah. Kita hanya tinggal menjemputnya. Hanya saja cara dan pola menjemputnya berbeda-beda. Ada yang menjemput dengan statusnya pegawai negeri. Ada yang menjemput rezeki itu dengan statusnya pedagang. Ada yang statusnya menjemput rezeki itu dengan menjadi berbagai macam aktivitas yang dilakukan. Itu cara-cara menjemput. Dan rezekinya itu sudah ditentukan. Maka Allah ingatkan, rezeki itu dari aku, kata Allah. Dan jangan sampai pula kita berusaha memberikan rezeki kepada Allah. Ada tidak demikian? Ada. Misalkan dalam konteks orang-orang zaman anak-anak animisme dengan dinamisme itu, dia mengarungi melarung makanan, memberikan sesajian, dan itu diberikan kepada sang kuasa. Ini yang salah. Allah tidak perlu diberi rezeki. Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita. Kita jemput rezeki itu dengan apa? Sholat kita yang terus kita tata, sholat kita terus kita perbaiki. Sholat tidak hanya di sholat wajib saja, tapi sholat sunnah juga kita giatkan. Dengan sholat sunnah tersebut kita giatkan, maka berimplikasi kepada diri kita. Kita akan dekat kepada Allah, kita akan menjadi orang baik, kita akan menjadi orang yang soleh. Akibat kita beramal soleh di atas dunia dengan kebaikan-kebaikan itu, Allah ganjar kita dengan surganya nanti di akhirat. Oleh sebab itu jamaah berbahagia, mari kita terus untuk laksanakan kehidupan kita ini, bahwa semua aktivitas kita ini adalah ibadah. Dan kita terus berusaha menggali berbagai macam informasi dan ilmu agar sholat kita ini semakin baik. Karena sejatinya seseorang yang akan pertama kali dihisab di akhir kelak adalah sholat. Oleh sebab itu, mari kita bersemangat, kita dorong, kita ajak keluarga-keluarga kita untuk menegakkan sholat dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya sholat-sholat fardu, tapi juga sholat-sholat sunnah yang lainnya. Serta mari kita tingkatkan amal-amal soleh kita, agar kita berhak kiranya untuk dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, nasallallahu wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.